Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini seperti janji saya kemarin di video sebelumnya pada teknologi pembelajaran untuk visual, hari ini saya akan mengajarkan atau sharing bagaimana sih caranya membuat infografis hanya dengan menggunakan PowerPoint. Oke, kita langsung saja ya masuk ke software PowerPoint-nya. Oke, yang pertama seperti yang terlihat di sini, ini adalah slide yang ada di PowerPoint. Defaultnya seperti ini. Yang harus kita lakukan pertama kali kalau saya hapus aja dulu ini, saya delete. Kemudian karena kita nanti akan sharing ini di sosial media gitu ya, akan sharing di sosial media. Seperti yang kita ketahui di Instagram itu dia ada format 1:1. Sebenarnya dia ada juga sih format yang persegi panjang, tapi kita pakai yang format yang 1:1 dulu aja. Nah, gimana caranya? Kita akan langsung klik yang ada di sini yaitu desain. Kemudian di sini ada namanya slide size, kita klik saja. Kemudian custom slide size. Nah, di sini kemudian kita lihat di sini ada pilihannya widescreen atau 16:9 yang biasanya ini adalah format untuk video ya. Nah, ini kita ganti saja menjadi custom. Ya, kita ganti saja menjadi custom. Kita isi berapa? Saya coba isi 20 saja. Sebenarnya bebas, kalian mau isi 30 juga boleh, tapi saya isi 20 kali 20 ya. Atau bisa dibilang kita isi aja ini dengan 1:1 gitu. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada maximize atau ensure fit. Nah, karena kita akan memulainya dari scratch ya, dari nol, maka sebenarnya pemilihan maximize atau ensure fit ini tidak terlalu berpengaruh kecuali kita memang menggunakan background terlebih dahulu pada slide yang kosong ini. Baik itu kita copy paste ditempelkan atau memang kita membuat slide tersebut dengan desain gambarnya. Nah, jadi ini sebenarnya tidak terlalu pengaruh, saya pilih maximize aja. Setelah itu kita tunggu. Nah, ini sudah menjadi rasionya 1:1 ya, seperti yang terlihat. Nah, terus apa yang dilakukan selanjutnya? Sekarang kita akan membuka file kemarin yang sudah ada di video sebelumnya mengenai visual. Saya akan mengcopy terlebih dahulu contoh dari infografisnya. Nah, kita Ctrl C saja, kemudian Ctrl V di sini. Nah, sekarang saya akan coba menggambar ya yang bagian atas ini ya sampai ke gambar graduate head ini. Tapi sebelum itu akan saya crop terlebih dahulu sampai bagian sini saja. Oke. Kemudian ini kita besarkan. Nah, jadi sebenarnya pada konsep kali ini intinya adalah saya ingin mengajarkan bahwasanya tools-tools yang ada di PowerPoint itu sebenarnya sudah cukup ya untuk membuat desain yang basic atau dasar. Pak, tapi saya kurang puas itu menggunakan PowerPoint. Saya lebih cenderung suka pakai Corel Draw atau menggunakan Adobe Illustrator. Ya, itu boleh ya, silakan. Tapi saya yakin tidak semua dari kita ya itu menginstal software desain grafis tadi. Tapi kalau PowerPoint, saya yakin hampir semua kita pasti sudah menginstal. Oleh karena itu kita coba ya menggunakan PowerPoint ini untuk membuat desain grafis infografik ini. Oke. Nah, seperti yang terlihat di sini, kalau saya dalam membuat desain grafis, urutannya saya adalah membentuk shape ya, membentuk shape-nya terlebih dahulu, atau saya membuat bentuknya ya, kalau misalnya ada kotak, bulat, persegi dan lain sebagainya, itu yang akan saya buat terlebih dahulu. Setelah itu baru saya akan memasukkan logo atau ikon atau gambar. Nah, setelah itu baru saya memasukkan teks. Nah, itu kalau saya ya, tapi bagi kalian yang mungkin punya urutan berbeda, tentu ini menjadi selera masing-masing. Jadi kalau saya sih lebih nyaman, saya akan buat bentuk-bentuknya terlebih dahulu. Oke. Kebetulan di sini bentuknya adalah kotak-kotak semua ya. Kita akan buat langsung saja. Klik saja insert yang ada di sini, kemudian kita pilih shapes, kita pilih kotak ya. Nah, kemudian kita klik aja di sini untuk yang kita akan buat yang hitam dulu ya. Untuk ukurannya bebas. Jadi sebenarnya saya bukan ingin menjiplak dari gambar infografik ini, tetapi ini hanyalah sebagai contoh gitu ya. Nanti adik-adik sekalian bisa mencobanya juga di rumah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Perhatikan pada kotak ini. Nah, pada saat kita klik kotak ini, di sini nanti akan muncul format ya, tab tambahan. Nah, di tab tambahan ini ada shape fill dan shape outline. Ini yang perlu kita perhatikan ya.
kalau shape fill ini dia akan mewarnai ya bagian dalamnya, ya bagian dalam dari shape kita itu. Sedangkan jika shape outline ini adalah bingkainya. Nah, di shape outline ini perhatikan ada dua warna putih tetapi fungsinya berbeda. Nah, ini adalah warna putih ya, white ya, background white, dan ini ada no outline. Ya, kalau di sini sekilas warnanya putih juga. Malah simbolnya sama ya. Ya, antara no outline dengan yang white ini simbolnya sama, tetapi fungsinya berbeda. Mari kita lihat. Jika kita klik yang white, nah, ya, maka dia akan ada bingkai berwarna putih. Sorry, saya ganti dulu warna backgroundnya jadi hitam misalkan. Nah, kalau kita lihat di sini untuk shape outline berwarna putih, nah dia akan ada bingkai berwarna putih, ya. Berbeda dengan misalkan kita klik yang shape outline-nya no outline, artinya dia tanpa bingkai, gitu ya. Nah, jadinya dia bisa lebih ngeblend ya antara kotak yang kita buat dengan latar belakangnya. Nah, jadi tidak ada border ya, tidak ada bingkai putihnya ya. Nah, itu jadi tergantung kebutuhan sih. Nanti kalian apakah membutuhkan yang menggunakan bingkai atau menggunakan outline, atau kalian membutuhkan yang no outline ya. Jadi nanti tergantung kebutuhan. Oke, ini saya kembalikan lagi ke warna putih ya. Oke, jika sudah shape outline-nya kita set no outline, yang selanjutnya adalah kita duplicate saja apabila ada gambar-gambar yang dengan bentuk kotak lainnya. Tinggal kalian bisa Ctrl D saja. Nah, begini ya, kemudian tempelkan saja, nanti dia akan snap dengan sendirinya. Snap itu seperti ada magnetnya begitu ya. Nah, biasanya menggunakan software AutoCAD atau SolidWorks. Nah, ini akrab sekali lah pokoknya dengan snap-snap ini gitu ya kan. Nah, kemudian kita tarik aja. Nah, bebas ya, namanya juga desain ya. Oke, selanjutnya apa? Oke, sudah tidak ada lagi, tinggal garis ya. Garis berarti kita aja ini. Oke, nah pada saat kita memilih ini, nah perhatikan. Kalau kita hanya ngeklik mouse-nya aja, kita drag. Nah, ini belum susah lurusnya ya. Nah, bagaimana caranya agar lurus? Kita ketik ya, atau kita tekan shift. Ya, shift ya. Kita tekan shift seperti ini, maka dia akan menjadi lurus. Nah, oke. Tuh, kemudian, nah kalau kita pada garis seperti ini, shape fill-nya tidak ada, atau dia di blok begitu ya, yang ada hanyalah shape outline. Nah, shape outline ini kita bisa pilih warnanya misalkan hitam, kemudian ketebalannya kita pilih yang weight, mungkin 3, 2/4 mungkin, oke 2/4. Oke, kalau sudah begini, gimana nih caranya kita ingin memfill ya, atau merubah-rubah warnanya. Nah, karena ceritanya kita akan coba ini ya, membuat seperti ini ya, maka kita tinggal klik saja ini, kita klik dari shape-nya, kemudian kita klik format. Kemudian di sini ada shape fill eyedropper ya. Jadi di sini ada pilihannya eyedropper, ini yang kita klik eyedropper. Kita klik saja ke sini, hitam ya, atau warna yang sesuai dengan ini. Nah, kemudian ini juga sama, kita klik eyedropper. Nah, begini. Nah, selesai. Nah, jadi untuk yang ini kan sederhana sekali ya, hanya kotak-kotak. Nah, selanjutnya saya akan mengajarkan gimana nih ikon-ikonnya atau simbol-simbolnya gitu, cari gambarnya dari mana. Oke, kita akan langsung buka ke Chrome. Ini sudah saya siapkan beberapa situs-situs yang nanti akan saya terangkan satu persatu gitu ya. Intinya dengan menggunakan situs-situs ini gratis gitu ya. Kita bisa memanfaatkan resources yang ada di sini. Tapi memang ada persyaratannya. Kalau bisa sih menyertakan atribut gitu ya, atau bisa dibilang sih ada creditsnya gitu ya. Jadi ini karya dari siapa gitu. Gampang kok, nanti tinggal copy paste aja. Oke, sekarang kita akan coba cari ikonnya. Di sini ada 3. Ada bangunan sekolah ya, terlihat di sini. Kemudian ada gambar simbol pria dan wanita. Sepertinya sih ini logo-logo di toilet gitu ya. Nanti kita akan cari. Dan kemudian ada graduation hat atau topi
wisuda. Kita cari dulu yang bangunan sekolah ya. Coba aja school. Oh, di sini ada school dan school building ya. Kita coba school aja dulu. School. Oke, ya. Oh, tidak sama persis dengan yang tadi, Pak. Oh, tidak masalah ya, nggak masalah. Kita pilih aja, kita sesuai dengan kreativitas kita aja. Kita pilih yang kira-kira representatif dengan sekolah. Misalkan ini aja ya. Nah, misalkan ini. Nah, di sini kita juga bisa edit ya, edit warnanya dan lain sebagainya, atau kita menggunakan template editing yang sudah ada. Misalkan ini yang berwarna dan ini ada yang hitam putih ya. Nah, kita juga bisa edit nih. Caranya gimana? Kita tinggal klik edit icon. Sini ya. Klik edit icon ini. Kita klik saja. Nah, nanti di sini sebenarnya ada 3 jenis tab lagi di sini, yaitu ada colors, display, dan forms. Tapi kalau saya pribadi sih biasanya saya hanya utak-utik yang ada di colors aja. Misalkan atapnya ini ya. Atapnya ini ingin kita ganti warna merah, kurang suka. Kita klik aja di warna merahnya ini. Nah, nanti dia akan otomatis ke warna merah yang sekarang beserta kodenya. Kalau ingin diganti ya tinggal kita ganti aja warnanya. Nah, misalkan biru. Nah, ini ya. Atau oke, merah aja ya. Nah, atau misalkan ini. Jendelanya jangan biru deh, kuning misalkan. Nah, gini ya. Nah gitu, jadi gampang sekali. Kemudian gimana cara downloadnya? Tinggal download saja, kita klik download. Nah di sini ada pilihannya PNG, SVG, dan IPS ya. Saya nanti hanya akan menerangkan PNG dan SVG saja. Tetapi untuk yang SVG ini saya akan terangkan lebih lanjut nanti pada materi video scribe ya. Sekarang yang PNG dulu ya. Jadi di PNG ini kalau kita klik nanti ada pixelnya ya, ada yang paling kecil 16 pixel sampai yang paling besar 512. Saya pilih yang paling besar aja biasanya. Kita klik aja. Kita loading, tunggu, dan kita simpan school gitu ya. Oke, sudah kesimpan. Kemudian selanjutnya tadi gambar gender ya, pria dan wanita ya. Coba man and woman, toilet. Oh ini ada ya, coba kita coba ya. Kan tadi mirip seperti simbol di toilet ya. Kita coba lihat. Nah ini ya, mirip ya. Oke, kita tinggal pilih mana yang kira-kira cocok ya untuk selera kita. Oke deh, saya pilih ini aja. Nah, kalau kita tidak ingin edit icon, kita langsung saja klik PNG ya. Dia akan langsung download ya. Free download, you must attribute the author ya. Gimana attribute-nya? Nanti tinggal copy di sini nih. Ya, kita copy. Kalau misalkan kalian masukkan ini di blog gitu, kalian menampilkan ini kan tinggal copy ini credits ya kepada yang membuatnya. Free download. Oke, bangunan sekolah udah, kemudian simbol laki-laki dan wanita sudah, sama graduation hat ini tadi ya. Graduation, cap hat, coba hat. Graduation hat. Oke ya, ini pilihannya banyak sekali. Saya pilih ini aja. Langsung download aja. Oke, udah selesai. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita tinggal kopikan saja ya di folder ini tadi. Kalau saya sih langsung saya semua aja, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V di sini. Nah, nanti kita tinggal susun-susun ya. Wah Pak, itu kan warnanya putih. Kok ini warna-warni? Nggak apa-apa ya. Ini hanya ini untuk kreativitas kita aja. Ukuran juga bebas ya. Nah, gini. Oh ya, satu shape lagi ya. Di sini ada garis ternyata. Oke, saya coba perbaiki garis. Jangan lupa tekan shift, karena kalau enggak nih ya, dia akan mencong kiri kanan. Begitu kita tekan shift, dia akan langsung lurus. Oke, kita rapikan dulu garisnya. Oke, lihat ya di sini.
Nah, garisnya ini berarti kita coba klik format, kemudian shape outline-nya warnanya hitam, abu-abu sepertinya ya tadi. Oh, atau kita eyedropper aja langsung. Kita eyedrop aja shape outline-nya dengan eyedrop ini. Nah, dan tinggal weight-nya kita tebelin seberapa cukupnya, 6 pt. Oke, 6 pt selesai. Ini kita kecilin dikit lagi. Atau kalau kalian memang pengen exact gitu ya ukurannya, karena biasa pakai SolidWorks atau CAD gitu ya, nggak biasa Pak, kita cuman ngedrag gitu aja, kalian juga bisa masukkan di sini nih ukurannya yang pasti gitu ya, yang tepat ya, misalkan 1,45. Nah, dia otomatis ngunci ya rasionya 1,45 gitu ya. Jadi bisa ya kita atur juga ukurannya. Kemudian yang selanjutnya yang gender ya. Oke. Nah, di sini kita punya kondisi nih. Nah, kita kan dapat gambar yang seperti ini nih, ada pembatas tengahnya. Sedangkan kita pengennya itu gambar pria dan wanitanya kan seperti ini. Gimana caranya? Kita crop aja. Ya, crop aja, tapi sebelum itu kita duplikat dulu. Nah, kita duplikat, yang ini kita crop ke bagian cowoknya aja. Yang ini kita crop ke bagian ceweknya aja. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau di gambar itu kayaknya ukuran yang ceweknya lebih kecil. Nah, ini kita kecilkan aja. Nah, seperti inilah ya kira-kira ya. Bisa juga pakai panah. Bisa lagi pakai. Oke, gini ya. Oke, kalau sudah begini, ini ada 1, 2, ada 6. Ini kita combine ya, atau jadi klik yang objek yang cewek ini, kemudian yang cowok sambil tekan shift ya. Shift gini, kemudian tinggal klik kanan, kita pilih yang group ya, atau saya undo, atau ini kemudian di shift Ctrl G ya, Ctrl G. Nah, ini sama sih, ini seperti yang ada di Corel Draw, untuk membuat grup itu Ctrl G juga. Nah, kalau sudah kita tinggal perbanyaknya. Oke, untuk membesarkan mengecilkan agar dia ini rasionya tetap, kita tekan shift juga ya. Nah, jadi rasionya tetap, dia tidak gepeng gitu ya. Nah, kita tekan shift agar rasionya tetap. Kita duplicate. Nah, kira-kira sama. Oke, kita duplikat sekali lagi, dia akan otomatis mengatur jarak ke sebelahnya yang sama ya. Ctrl D lagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita grup lagi. Grup, agar dia menjadi satu objek. Nah, kita tinggal kecilkan, jangan lupa tekan shift. Nah, kita taruh di sini. Ya. Kemudian graduation head-nya kecilin. Jangan lupa tekan shift. Oke, untuk gambar-gambarnya udah selesai. Kita tinggal memasukkan teks-teksnya. Gimana caranya? Insert juga. Nah, kemudian text box ini ya. Klik aja di mana aja boleh ya. Tulis aja. Kita akan mulai dari yang sini ya. Nah, oke. Tulis aja 2014. Sorry. Kita buka aja. Strip 2015 annual report highlights. Oke, kita pilih warnanya putih. Kita pilih fontnya bebas ya, bebas. Saya di sini mau coba pakai Adobe Font Haiti ini, mungkin yang tebal. Oke, kita besarin. Oke, kita pasang. Oke. Ya. Ctrl D juga kita untuk nulis school name. Nah, itu huruf besar semua, saya tekan caps lock. School name. Oke. Oke, selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tulisan teknologi in education. Ya. Sama ya, kita Ctrl D aja.
Teknologi in education. Teknologi in education. Boleh fontnya diganti atau sama aja. Ini saya pilih sama aja. Udah oke nih kayaknya fontnya. Oke, kita besarin lagi. Oke, cukup saya pikir. Segini. Nah, bawahnya lagi kita tambahkan. Nah, sebelumnya kita ganti dulu nih warnanya. Sama, kita pakai eyedropper juga. Nah. Oke. 69 140. Oke, ukurannya besarnya oke lah. Ini udah cukup. Satu saya kontrol D lagi. Nah, tapi kali ini ukurannya lebih kecil ya. Mungkin segini cukup. D caps lock members and students worldwide. Oke, selanjutnya kita duplicate lagi untuk nulis yang itu ya, 459. Sini ada penekanan, kita bold. Kita duplicate lagi. New tag. Nah, tapi dia jenisnya beda, fontnya yang lebih mungkin Comforta. Kita tinggal duplicate lagi. Bawahnya graduates. Nah, udah jadi ya. Wah, kok simpel banget ya. Ini memang contoh yang paling basic atau yang paling sederhana ya. Selanjutnya bagaimana cara kita mengekspornya? Nah, kita tinggal klik file, kemudian save ya. Nah, di sini ada pilihannya banyak. Kita tinggal pilih yang PNG ya. Kita tinggal pilih yang PNG. Tag in education. Save. All slide atau just this one bisa pilih ya. Jadi kalau kita punya beberapa slide, kita bisa pilih apakah semuanya mau kita convert menjadi gambar atau just this one atau hanya slide tertentu saja. Sekarang kita buka. Nah, kalau sudah jadi begini ya, ini sudah siap untuk dibagikan di sosial media atau kita bahkan bisa gunakan juga untuk presentasi. Intinya ya, kalau sudah dalam bentuk infografik seperti ini sebenarnya kan data-datanya banyak ya. Tabel-tabelnya itu kan sebenarnya banyak. Nah, tapi karena sudah dibentuk dalam infografik seperti ini ya, bentuknya jadi lebih simpel dan kita juga jadi lebih nyaman gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan ya ke bentuk yang lebih sulit gitu ya. Bisa bilang yang ada skill ya, ada skill tambahannya ya. Saya akan copy lagi. Kemarin yang comparison. Coba yang comparison. Nah, ini. Nah, saya akan gambar dari atas ini sampai ke overview saja. Oleh karena itu saya crop dulu. Nah. Nah, di produk comparison ini ya, secara umum sih bentuknya juga kotak-kotak juga ya. Kita langsung saja buat insert, kemudian shape. Ya, ini kemudian shape outline-nya kita no outline, kita duplicate. Dan yang bagian terakhir kita duplicate juga. Nah, untuk warnanya sama, kita pakai eyedropper. Atas pakai ini. Bawah kita pakai ini. Kita pakai ini. Bentuk yang selanjutnya apa lagi? Nah, di sini ya ada bentuk seperti ini. Gimana cara membuatnya? Nah, saya akan ajarkan. Jadi di PowerPoint ini lumayan ada
fitur untuk kita bisa mengedit point atau kita bisa merubah bentuk-bentuk shape default yang disediakan di PowerPoint ini. Kan cukup banyak nih, tapi kan kadang-kadang kita juga nemukan beberapa desain yang mungkin nggak sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Saya pengen bentuknya tuh dirubah, saya pengen bentuknya dimodifikasi sesuai keinginan kita. Nah, nggak perlu khawatir, kita bisa lakukan itu. Di shape outline-nya kita outline dulu. Nah, kita klik kanan saja ya, kita pilih di sini edit points. Nah, di edit points ini cukup arahkan kursor kita ke garis-garisnya ini ya, garis-garisnya yang merah ini sampai dia berubah dari panah ke arah atas bawah kiri kanan ini menjadi seperti bidikan gitu ya, kayak keran lah ya gitu ya kalau bahasa Jawanya. Nah, ini kemudian kita klik aja, nah dia akan otomatis menambah points atau menambah titik. Kita tinggal tarik saja ya. Nah, seperti ini. Pak, ini nggak simetris gitu. Nggak masalah ya, karena ini kita desain ya. Jadi yang penting dia tampak sudah bentuknya mirip, nah it's okay. Gimana Pak caranya kalau kita ingin menambahkan bentuk lengkungan? Nah, tidak perlu khawatir. Kita tinggal klik saja. Ini sampai bentuknya ini tadi juga. Kita klik kanan saja. Kemudian curve segment. Kita klik curve segment. Nah, ini fiturnya hampir mirip sekali ya dengan yang ada di Corel Draw ya. Jadi ya sudah, kita tinggal rubah-rubah saja. Ini sudah keinginan kita. Oke, saya undo dulu. Nah, seperti ini. Kalau sudah, saya kembalikan dulu. Oke, shape fill-nya kita sesuaikan. Nah, pengen agak ke tengah Pak, gimana? Kan ini ada ya, kalau ingin ke tengah dia ada snap-nya garis begini, atau kalau misalkan ternyata garis nggak muncul, kita klik aja align. Nah, di sini ada pilihnya align center ya, secara horizontal atau secara vertikal ya, align center. Nah, dia akan otomatis ke tengah. Nah, kita tinggal atur aja itu kayak gimana bentuknya. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini lah ya. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini. Selanjutnya bentuk lingkaran. Nah, untuk membuat lingkaran ini sama, kalau kalian hanya drag saja dia tidak beraturan. Kita perlu ketik ya, tekan shift agar dia lingkarannya itu bundar. Oke, kita taruh di tengah sama. Tengah, dan satu bentuk lagi nih. Ada nggak ya di sini bentuknya? Ini ada ya bentuknya ya. Mirip lah ya. Nah, kalau misalkan nggak ada gimana? Oke, kita akan coba langsung praktek untuk yang lingkaran ya. Nah, saya buatnya dari kotak nih. Dari kotak, outline, klik edit points. Oke, saya zoom dulu. Curve segment. Nah, sampai jadi bentuknya bidikan seperti ini ya. Dan klik kanan aja, curve segment. Oke. Selesai. Kecilin, shift. Ya, kurang lebih posisinya di sinilah ya. Kita kontrol D. Kita ratakan. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mencari ikon-ikonnya ya. Gambarnya di sini ada dua aja ya. Gambar laptop sama gambar loop ya, atau kaca pembesar. Kita coba cari di flat icon. Kan tadi komputer ya atau laptop ya. Coba kita cari laptop. Oke, di sini ada beberapa jenis gambar laptop. Kita pilih aja salah satu. Mana ya? Ya, oke. Kalau ada yang gambar ini ya, ada gambar crown-nya ini atau mahkota ini untuk yang premium. Kita pilih yang premium itu berbayar, kita pilih yang free aja. Saya coba pilih ini deh. Oke, sebentar.
Terus di sini ini kan warnanya biru ya. Kalau bisa sih kita coba ganti warna putih semua. Ya, coba kita ganti. Nah, seperti ini. Terus saya edit aja langsung. Oke, warnanya cuma satu ya kan. Kita ganti putih aja. Sep. Oke. Download. Loop ya. Kemudian selanjutnya kita akan cari loop atau kaca pembesar. Biasanya sih itu identik dengan research ya. Coba ya research. Kita lihat. Nah ya, ini banyak banget. Kita tinggal pilih mana ya. Pakai yang simple aja. Nanti kita bisa gampang editnya. Oke, coba ini ya. Saya coba ini. Ada nggak dia versi hitam putihnya? Oke, ada. Kita tinggal rubah warnanya menjadi putih. Edit icon. Kemudian ini kita tarik aja ke atas. Kemudian kita download. Oke, selesai. Kita tinggal copy aja. Oke. Oh, hadapnya ke kanan. Oke, kita hadap ke kiri juga bisa ya. Nah, kita ini atau bisa juga nih pakai ini ya, flip vertikal atau flip horizontal juga bisa ya, atau tadi di drag ke samping tadi juga bisa ya, gini ya. Nah, ini juga bisa, sama aja ya. Oke, apalagi yang tertinggal sebelum kita masuk ke teks. Oke, ini ada backgroundnya ya, samar-samar di belakang. Oke, nah ini sudah saya siapkan. Setelah flat icon ini ada free pick. Nah, kita akan bahas nanti free pick ya. Nah, sebelum itu gambar. Nah, sekarang gambar ini ada banyak sekali website ya di sana yang menyediakan gambar yang bisa kita gunakan untuk free ya, untuk komersial ataupun non komersial. Jadi free ya. Ya kalau bisa sih kita berikan atribut atau kreditnya, tapi kalau tidak pun juga tidak apa-apa ya. Oke, kita coba laptop gitu aja. Laptop. Oke, di sini banyak gambarnya. Gambar orang sedang mengetik ya. Oke, mungkin kita pilih ini aja. Dia bisa. Nah, jika kalian klik langsung yang tombol download ini, kalian akan langsung download dengan ukuran yang besar. Ya, ukuran yang paling besar. Nah, kita nggak pengen ya ukuran yang paling besar itu ya, tapi juga bisa sih kalau kamu mau. Nah, biasanya saya klik dulu aja. Kemudian baru saya pilih ini ya, di panah ini. Nah, di sini baru kita bisa pilih nih. Mana? Kalau saya sih medium udah cukup ya. Saya klik aja yang medium ini udah cukup. Dan kita download aja. Saya kita copy paste supaya nggak terlalu berat sih. Ya, kita copy paste aja. Nah, ini sedang lah gambarnya. Nah, setelah itu ini saya taruh di paling belakang ya. Send to back. Nah, kelihatan. Ini baru kita klik aja. Kita buat transparan ya. Transparan agar seperti ini ya. Ada samar-samarnya. Kita klik kanan di sini, kemudian format shape. Klik format shape. Ya, saya ulangin. Ini ada klik format shape. Klik aja format shape. Nah, kemudian klik ini fill transparansi. Nah, ya kita atur aja yang pas. Oke, kan segini cukup. Oke. Nah, kalau sudah kita tinggal tambahin tulisan ya kan terakhir. Oh, satu lagi. Ada garis ini. Kita tambahin garis. Ya oke, kira-kira segini aja. Outline-nya warna putih. Ketebalannya. Oke, tinggal kita duplicate. Oke, good. Tinggal insert text.
ya. Teks, tulis aja product comparison. Oke, warnanya kita ganti putih. Lagi terus tulisan versusnya. Versusnya sepertinya dia italic, tapi nggak usah bold. Taruh aja di tengah sini. Oke, nah jadi ini adalah jadi skill yang nambah di slide kedua ini tadi adalah yang pertama kita mencari gambar ya, mencari gambar yang free, bahkan bisa kita gunakan untuk komersial tanpa atribut nggak apa-apa. Kemudian bagaimana materinya adalah edit points pada shape ya. Kadang-kadang shape kita mungkin kita perlu inovasi untuk shape-nya, jadi kita perlu edit points-nya. Mungkin itu ya. Oke, sekarang yang selanjutnya. Yang ketiga ya. Apa ini? Ya, sekarang saya akan menggunakan yang gambar ini ya. Atau jenis apa ini? Jenis yang anatomi ya. Nah, bagaimana sih cara kita mencari gambar atau bahkan kita ingin menghapus background dari gambar kemudian kita tempelkan di PowerPoint. Itu kan biasanya menggunakan Adobe Photoshop, Pak. Di PowerPoint kita juga bisa ya pakai. Oke, misalkan kita pengen cari gambar burger ya. Sekarang desainnya format background saya ingin warnanya mirip seperti ini. Hydro ini ya misalkan. Oke. Udah mirip, sekarang kita cari gambar burger. Nah, kalau di icon sini ada sih gambar hamburger ya, tapi gambarnya itu hamburger misalkan, hamburger. Tapi karena icon, kalau saya sih jadi gambarnya itu kurang animasi gitu ya. Menurut saya sih kurang oke lah ya. Kurang oke. Jadi benar-benar dia gambar icon gitu. Nah, kalau ingin gambarnya animasinya lebih bagus, kita tinggal masuk ke Free Pick. Nah, jadi sebenarnya Free Pick ini dia satu perusahaan dengan flat icon gitu ya, sama. Ya, kita coba aja kita di sini hamburger. Oke. Nah, kita pilih aja yang nggak ada crownnya. Oke, kita pilih bebas. Misalkan ini ya, ini kayaknya keren ya. Kita download aja. Klik. Oke. Kita bisa langsung download ya, atau kalau kamu pengen cepet ya, karena kalau nanti kita download, oke, kita coba download dulu ya. Kita coba download. Menyediakan gambar saja, tapi juga gambar yang bisa diedit ya. Nah, kalau kamu sudah install Adobe Illustrator, nah di sini ada formatnya AI. Nah, di sini ya AI kalau saya install. Dan ada IPS ya yang bisa kita edit juga di Corel Draw. Nah, kadang-kadang file IPS ini juga kadang-kadang rusak ya di Corel Draw. Jadi memang yang terbaik ya, kita editnya di AI. Tapi kalau kita nggak ingin edit, kita tinggal pakai juga ada dia sediakan JPG-nya ya, file gambarnya. Oke, kita tinggal copy langsung aja gambarnya ke sini. Nah, sekarang saya ingin ngilangin nih background belakangnya. Gimana caranya? Kita tinggal klik remove background ya, ini ya, kita klik saja remove background. Nah, dia nanti otomatis akan ini ya, mencari. Nah, sini otomatis ya dia ya. Oke. Nah, kalau batas-batasnya jelas dia gampang sekali. Oke. Langsung keep change. Nah, begini. Udah jadi deh. Ya. Tapi ini masih gede, Pak, ininya. Oke, kita bisa crop aja ya. Crop aja. Segini. Nah, ya, jadi gambar apapun bisa. Nah, mungkin itu tadi ya secara singkat bagaimana sih cara kita menggunakan PowerPoint untuk mendesain infografis. Ya memang sih tidak sepowerful Adobe Illustrator ataupun Corel Draw, tapi setidaknya untuk membuat infografis dengan bentuk-bentuk yang standar, yang basic, bahkan untuk menghilangkan background, saya pikir menggunakan PowerPoint juga udah cukup. Tinggal bagaimana kreativitas kita aja. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini membuat infografik hanya dengan menggunakan PowerPoint. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.